Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Tresya Nainggolan. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 11 tahun 2020. Hari ini saya belajar tentang analisis isu-isu kontemporer dalam sikap perilaku bela negara yang dibawakan oleh Pak Rahmat. Banyak sekali topik-topik yang beliau bawakan, cuman hari ini saya akan review 2 poin saja, yaitu tentang perubahan dan mengidentifikasi isu-isu kontemporer. Nah, berbicara mengenai filosofi perubahan, ya di dalam dunia bisnis itu, ya ketika sebuah perusahaan tidak berubah, maka dia akan bangkrut, ya. Nah, kalau di pemerintahan istilahnya itu bukan bangkrut atau mati, tetapi yang terjadi adalah kehilangan kepercayaan publik. Oke, lalu kaitannya isu kontemporer ini dengan aktualisasi Latsar CPNS apa, begitu kan? Nah, ada seorang ahli berpendapat bahwa jika saya diberi waktu 1 jam untuk menyelamatkan dunia, maka saya akan menghabiskan 55 menit untuk menganalisis masalah dan 5 menit untuk memutuskan solusi terbaik. Nah, artinya apa? Artinya bahwa analisis itu penting. Ketika kita salah menganalisis, maka kita akan salah memberikan solusi terhadap pemecahan masalah tersebut. Nah, maka ketika kita kaitkan dengan aktualisasi Latsar CPNS ini, ya, ketika kita mengangkat isu kontemporernya itu tidak sesuai, maka yang terjadi adalah apa? Rancangan aktualisasinya itu kurang bermanfaat bagi instansi. Karena apa? Karena salah identifikasi, karena salah diagnosa. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar memahami bahwa analisis itu penting. Oke. Nah, isu kontemporer, kita harus tahu dulu apa itu sebenarnya isu. Ya, isu itu adalah masalah yang dikemukakan untuk ditanggapi, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sedangkan kontemporer itu artinya yang terjadi saat ini. Maka dapat kita simpulkan bahwa isu kontemporer itu adalah masalah-masalah yang terjadi saat ini dan harus kita cari jawabannya, harus kita cari solusinya untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, membahas tentang isu-isu kontemporer dalam konteks bela negara, yaitu di dalam menyikapi isu-isu tersebut ada 5 unsur dasar bela negara, yaitu yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima memiliki kemampuan awal bela negara. Ya, di sini ada isu-isu kontemporer yang sedang hangat dibicarakan pada saat ini. Ya, ada 3 poin. Yang pertama itu mengenai revolusi industri 4.0 yang mengubah sendi-sendi kehidupan. Yang kedua, kejahatan dunia digital dan terorisme serta paham radikalisme. Yang ketiga, ancaman penyalahgunaan narkoba. Nah, pada hari ini saya akan membahas topik yang pertama saja. Oke. Nah, mengenai revolusi industri 4.0 ini. Ya, jadi revolusi industri 4.0 ini benar-benar mengubah, ya, atau istilahnya mendistrupsi, ya. Di dalam mendistrupsi ini akan ada istilah inovasi disrupsi, ya. Artinya inovasi yang beda dari yang lainnya. Nah, contohnya Bluebird. Ya, Bluebird ini adalah penguasa pasar taksi dulunya kan, ya. Lalu muncullah Gojek, lalu muncullah Grab. Nah, artinya Gojek dan Grab ini mendistribusi Bluebird. Nah, yang terjadi adalah Bluebird itu hampir bangkrut, tetapi Bluebird itu mengalami perubahan. Ya, Bluebird itu mau berubah sehingga dia tidak jadi bangkrut. Oke. Nah, jadi refleksi yang saya dapat tentang makna materi isu-isu kontemporer terkait 4.0 ini adalah bahwa dunia ini harus terus berubah, ya, bahwa dunia ini terus-menerus mengalami perubahan dan kita di dalamnya, ya, kita sebagai orang di dalam dunia ini harus mengikuti perubahan tersebut dan memanfaatkan perubahan itu menjadi sebuah keunggulan untuk terus mengembangkan diri kita.
Nah, lalu rencana aksi yang mungkin akan saya lakukan adalah saya akan melakukan atau menggunakan kombinasi teknologi informasi dan komunikasi di dalam metode pengajaran jarak jauh dengan memanfaatkan e-learning dan fasilitas atau fitur-fitur yang ada saat ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.